Halo anak-anak, kita berjumpa kembali. Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran matematika dan semoga sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan transformasi bagian keempat, yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menentukan dan melukis bayangan hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Kedua, siswa dapat menentukan apakah dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Ketiga, siswa dapat menentukan faktor skala untuk dilatasi yang diberikan. Sedangkan definisi dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar, yaitu memperbesar atau memperkecil gambar, tetapi tidak mengubah bentuknya. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Faktor skala atau biasanya disingkat adalah K, ya, menentukan hasil dari dilatasi, yaitu yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka dilatasi dilakukan dengan memperbesar objek. Yang kedua, jika K antara 0 sampai 1, maka dilatasi dilakukan dengan memperkecil objek. Dan ketiga, jika K bernilai positif, maka posisi bayangan akan sejajar dan searah dengan objek aslinya. Keempat, jika K bernilai negatif, maka posisi bayangan akan berlawanan arah dengan objek aslinya. Ya, lanjutkan. Dilatasi pada bidang kartesius. Titik A, X, Y dengan dilatasinya, faktor skalanya adalah K dengan pusatnya 0,0, maka rumusnya bayangannya adalah A aksen, yaitu K kali X, K kali Y. Ya, K kali X, K kali Y. Contoh. 1. Segitiga ABC dengan titik A 2,2, B 6,4 dan C 4,8. Tentukan dan gambarlah bayangan segitiga ABC jika didilatasi. A. Faktor skala setengah dan pusat dilatasi di titik O, yaitu 0,0. Sedangkan soal yang B, faktor skala min 2 dan pusat dilatasi di titik O, yaitu 0,0. Baru kita jawab. Ya. Ini adalah A, yang A, yaitu X, Y, rumusnya A, X, Y, dengan faktor skalanya K, pusat di titik 0,0, menghasilkan A aksen bayangannya, rumusnya adalah K kali X, K kali Y. Jadi kalau titik A 2,2 dengan faktor skala setengah dengan pusat 0,0, maka A aksen yaitu setengah kali 2, setengah kali 2. Jadi hasilnya adalah 1,1 A aksennya.
B 6,4. Di sini faktor skala K dengan pusat skalanya setengah dengan pusat 0,0, maka B aksen tinggal kita kalikan. Setengah kali 6 yaitu 3, setengah kali 4, 2. Jadi B aksen 3,2. Sama, C juga begitu, 4,8, yaitu dengan faktor skala setengah dan pusatnya 0,0, kita kalikan setengah, 4 kali setengah 2, 8 kali setengah 4. Jadi C aksen adalah 2,4. Kita gambar, yaitu pertama gambar aslinya dulu. Ini adalah A, B, C, segitiga asli. Kemudian bayangannya adalah yang merah. Yaitu caranya di sini dari 0 ke A aksen dia setengahnya, ya. Jadi dari O titik 0,0 ke A, yaitu setengahnya menjadi A aksen. O ke C kita hubungkan setengahnya, karena di sini faktor skalanya setengah adalah setengahnya C aksen, dan B, O ke B setengahnya adalah B aksen. Maka segitiganya adalah A aksen, segitiga bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Berarti ini adalah memperkecil. Kenapa? Karena K-nya antara 0 sampai 1, yaitu setengah. Kita lanjutkan. Kemudian soal yang B. Ya. Di sini adalah soal B sama, yaitu A 2,2 tapi dengan faktor skala min 2, kemudian dengan pusat 0,0, maka tinggal kita kalikan. Min 2 kali 2 min 4, min 2 kali 2 min 4. Jadi A aksen min 4, min 4. Sama, B juga sama, kita kalikan min 2, kita kalikan faktor skalanya, min 2 kali 6, min 12, min 2 kali 4, min 8. Jadi B aksen min 12, min 8. C juga sama, 4,8 kali 2, jadi 4 kali min 2 adalah di sini min 8, kemudian min 2 kali 8 adalah min 16. Baru ini adalah segitiga aslinya A, B, C. Kemudian di sini min. Kalau min berarti dia berlawanan arah dari O. Ini di sini adalah pusatnya, jadi berlawanan arah. Jadi ke bawah, ya. Kalau aslinya adalah ke atas, maka berlawanan arah karena di sini min. Kemudian 2 berarti diperbesar. Jadi A aksen, B aksen, C aksen. Jadi gambarnya diperbesar dari O ke A aksen 2 kali. Dari O ke A. Begitu juga dengan O ke B aksen. Ya. Berikutnya. Ya. Yang kedua, soal kedua, tentukan koordinat bayangan dan gambarlah jika segitiga ABC, A 2,2, B 6,4, C 4,8 sama segitiganya didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasinya titik P 1,2. Nah, di sini bagaimana pusat dilatasinya titik bukan pangkal koordinat, yaitu titik lain. Di sini yaitu titik P. Ya. Cara yang pertama adalah kita tidak usah kita lihat dulu ininya, koordinat bayangannya. Jadi pertama caranya kita gambar dulu segitiga A, B, C, kita gambar dulu ya. Ini maaf, ini segitiga A, B, C di sini. A, B, C di sini. Kita gambar dulu segitiga A, B, C yang merah ini aslinya.
Kemudian setelah itu titik pangkalnya, kita lihat titik pusatnya. Pusat dilatasinya adalah titik P, 1,2. Kita letakkan 1,2. Ini di sini titik P-nya. Kemudian dari titik P kita tarik, kita cari A aksen. Caranya yaitu kita hubungkan titik P ke A. Nah, karena di sini 2 itu adalah positif, maka dia searah. Karena positif, searah dengan A, berarti arahnya ke kanan. Tapi bagaimana kalau di sini min? Maka nanti arahnya dia ke kiri. Nah, sekarang 2, berarti dia kita kalikan 2. Jadi dari P ke A kita kalikan 2. Nah, ini 1, 2. Berarti di sini A aksen. Begitu juga dengan B, kita hubungkan dengan P ke B. Kita tarik garis, caranya bagaimana? Nah, dari P ke B itu berapa satuan? Kita ke kanan dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, kemudian dia ke atas 2, 1, 2. Jadi 2 kalinya berarti kalau P aksen, karena di sini adalah faktor skalanya adalah 2. Jadi dari sini 2 kali. Tadi 5 berarti 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10, karena di sini tadi 2, maka di atasnya 4, 2 kalinya. Ya, itu titik B aksen. Kemudian C aksen. C aksen di sini sama caranya kita hubungkan P ke C. P ke C berarti ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 satuan. Kalau untuk menuju C aksen berarti 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini. Sedangkan ke atasnya tinggal dikalikan tadi ke atasnya berapa langkah? Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 12. 2 kalinya. Ya, ketemu C aksen di sini. Baru kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian itu baru kita cari A aksennya yaitu 3,2. Letakkan. B aksennya 11,6. 11,6. C aksennya 7,14. Kemudian cara yang kedua menggunakan rumus kalian kali ini ya. Kalau bingung dengan gambar, gunakan rumus, yaitu rumusnya adalah A, X, Y dengan faktor skala K, pusatnya A, B. Maka rumusnya adalah K kali X min A ditambah A, K kali Y min B ditambah B. Kita terapkan pada rumusnya. Ya, ini hasil dari rumusnya. Ya. Di sini jadi K-nya adalah 2, maka K-nya di sini 2, X-nya berapa di sini? X-nya 2. Kemudian A-nya adalah 1. Ditambah 1. K-nya 2, Y-nya sini Y-nya 2, kemudian B-nya 2 ditambah 2. 2 dikurang 1, 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. 2 dikurang 2, 0, 0 kali 2, 0 ditambah 2, 2. Jadi 3,2. Sama hasilnya. Kemudian yang 6,4 juga sama, yaitu 2, K-nya 2, X-nya 6, kemudian A-nya adalah 1 ditambah 1 ditambah A. Jadi 6 dikurang 1, 5, 5 kali 2, 10, 10 tambah 1, 11. Kemudian sama ini 4 dikurang 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 ditambah 2, 6. Begitu juga dengan C.
menghasilkan 7,14. Hasilnya sama, ya. Ya, anak-anak, itu penjelasan dari Ibu mengenai dilatasi. Semoga kalian mengerti, dan seperti biasa catat terlebih dahulu apa yang kita bahas tadi, kemudian kerjakan latihan soal berikut, kemudian kirim ke Google Classroom, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Ya, Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.